Kalau menurut gua itu tadi sepak bola ada politiknya juga, ya kan? Dan memang segala macam sendi-sendi kehidupan kita itu nggak bisa lepas dari politik lah ya. Kalau gua bilang sih, gimana menurut lo Bang? Waduh, langsung kikuk. Jujur ngomong bukan kikuk. Aku gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama dia. Dia siapa nih? Nama saya Adnan. Emang suruh kenalan? Lu pede aja lu. Emang nggak boleh? Nah dulu, kenalan aja, pusat dulu. Yang nggak kalah dong. Masuk ansip. Kita harus masuk geng. Kemarin udah coy. Oh iya. Ya baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan para pemirsa Penonton nih. Kita rehat dulu sejedak. Sejedak. Itu host paling ini ya, paling fenomenal lah ya, yang lumayan banyak di Gandrungi. digandrungi ya kan, sama ya termasuk gue lah ya kan, dengan suaranya yang khas serak-serak basah ya kan. Iya, ketampanan. Iya. Saya Dengan dia yang kok lu sih anjir. Ya baik. Main apa nih kita? baca-baca aja kali ya. Ya cakep tuh, udah lama tuh nggak ini baca-baca berita lah ya. Berita yang Ya sudah dia sih, dia nggak ngerti apa-apa ya. Kita macam apa-apain ya. Bingung. Bingung. Ada setup enak tuh ya kan, kita Iya. ada buat tuh. Kita mau ajak main bekel yang nggak ada ya kan. Iya. Ada gantinya ya, baca aja kali ya. Oke dah, boleh. Bisa kan dulu baca. Jahat banget anjing mulutnya. Ya, yang pertama dari Abang Atan lah. Apa nih Bang yang lagi ada di headline kira-kira nih? Bola bang. Bola final Karadio. Apa? Final Karabau. Karabau orang mana tuh ya? Dia nasional. Grogi banget dia. Oh, final Karabau yang kemarin tuh ya? Kemarin bang. Iya, boleh dibaca headline-nya Bang gimana tuh? Pandicek. Emang salah nih, salah konsep itu. Ngapa jadi ngomongin bola ya? Udah ada ngerti bola lagi. Tapi nggak apa-apa. Udah masuk ke konsep. Jadi harus kita terus. Ya, ini pertandingan antara Chelsea dan Liverpool finalnya. Dan dimenangkan dengan Manchester City lagi gue. Nggak masuk, lu pilih salah satu aja di antara dua. Chelsea lah kalau di PlayStation. Iya. Tapi kalah. Emang bisa main? Iya, kalau PS bisa. PS1. Kalau nggak Sega. Yang kalau dia mau main ketemu gua nggak boleh, harusnya berempat doang. Gua yang kelima lagi ya kan, jadi kagak boleh masuk gua. Nonton ini kan kalau di PS kan gitu ya. Tapi kok skornya cuma sedikit ya. 0-1. Iya, karena dia ini lagi ikut program KB ya. Satu aja cukup. Kan kalau KB 2. Ntar dulu, dia belum selesai bacanya, dibaca dulu bagaimana. Laga dilanjutkan babak tambahan. Pantesan dia. Terus. Dengerin dulu. Kedua tim tampak sudah kelelahan. Liverpool masih mengontrol serangan, tapi Chelsea pun tampak siap melawan dengan serangan balik. Serangan balik. Skor akhirnya berapa Bang? 0-1 bang. 0-1 ya? Iya. Emang sampai berapa sih kalau tambahan? Aduh, masalah 120. Oh iya benar. Iya. Pintar juga. Di PS. Tahunya di PS. Jadi gitu ya, Liverpool dapat gelar yang pertama di tahun 2024. Selama dia enggak di tahun 2024, maka lu baca, lu dengerin apa yang selama gua terbentuk jadi klub bola. baru juara. Tapi kan Sedih amat. Ini mah kayak Persingan. Juara Tarkam. hadiahnya sepatu bekas. Sama yogurt sedram. Ya. Yang ngegolin siapa? Oh iya, Yang kasih tahu. Oke, Ini biar panas tuh. Tim-tim blue itu, iya. Yang ngegolin Van Dijk.
Wih, itu kapten timnas kapten. Belanda tuh. Kapten. Ya. Tadi gue ngiranya dia pelatih. Oh, Van de Dijk gue kira pelatih. Ternyata dia Van de Dijk. back ya. Back. Ya, bener kagak tahu bola. Panik lah, Bek. Apa Iya lah, Bek. Kipernya takut, jarang juga sih. Ya, unik ya bahas bola ya, yang kita sebenarnya nggak tahu apa soal bola. Nah, karena emang kita fokusnya ke politik sih ya. Tapi jangan salah, Bos. Memang bola itu kan ada politiknya juga. Ada ya. Ya pasti ada, karena kan kita harus pahami dulu di sini bahwa apa sih definisi politik gitu ya kan, dari kacamata umum terus dari kacamata Islam gitu ya kan. Kalau dari kacamata umum itu kan segala bentuk permusyawaratan untuk mencapai kebaikan di masyarakat. Mungkin kurang lebih kayak gitulah ya yang gue baca tuh. Permusyawaratan dalam Persepak bolaan. Maksudnya segala bentuk apa ya, kayak semacam kita kumpul nih negosiasi untuk memecahkan sebuah masalah. Ambil gitu. jalan tengahnya. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi politik itu ya. Jadi kita kumpul, ada masalah apa nih? Misalnya si Inem nih tukang sayur jualannya nggak laku-laku ya kan. Iya. Kita kumpul nih gimana caranya biar lakuin tuh sayur si Inem gitu. Atau ya kurang lebih kayak gitulah gitu. Memang kalau yang tadi sedikit gue baca itu lebih khusus ke bagaimana caranya bernegara gitu ya kan. Makanya kan ada lembaga gitu ya kan, dan lembaga kan sering banget rapat apa segala macem kan. Nah itu mungkin bagian dari politik. Termasuk tidur Tidur di gedung MPR DPR. Itu berarti tidur termasuk berpolitik. Itu siasat. baru kepikiran gua. Jadi jangan salahin orang tidur. Sebagian dari Tidur politik. juga dalam berpolitik. Jadi gitu ya. Nah, karena dia tadi itu ya ada yang menyangkut dengan segala sesuatu yang ada di masyarakat, kalau tadi gue baca gitu ya kan. Itu kan definisi yang lebih kecil ya, atau yang lebih yang umum lah ya gitu ya kan. Artinya kan untuk segi-segi atau dari sendi-sendi yang khusus gitu ya kan, kayak misalnya lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga yang tadi ya kan, yang terkait bagaimana sih, siapa sih lembaga yang mengurusi bola khususnya di Indonesia misalnya ya kan, ya PSSI berarti ya kan. PSSI lagi. PSSI yang nggak lolos ke Senayan dong. Ya lolos nggak sih? Lolos. Tapi tahun ini katanya lolos. Iya, tahu-tahu bukan tahun ini. Tahun ini. Tahu-tahu lolos ya. Jadinya kagak ya. Mantau katanya. Tadi baca artikel tetap mantau dari segi perhitungan. Jadi seolah-olah jangan sampai meleset. Ini bener kan nih? Iya, Kayak tadi bener. gue udah bayar buat sekian. Kok nggak nyampe? Ya baik lagi ya gitu. Jadi tadi ya segala macam bentuk apapun yang dia menghasilkan sebuah perbuatan mungkin ya, atau sebuah kebijakan gitu ya kan. Nah, memang itu adalah sebuah politik gitu ya kan, kayak tadi PSSI gitu ya kan. PSSI ya ini adalah sebuah politik dalam sepak bola kalau menurut gua ini ya. Kenapa sih bisa dibilang politik? Ya karena itu tadi ada sebuah kebijakan yang ditimbulkan, terus nanti ada sebuah aksi dan reaksi pastinya. Ya kan? Dan reaksi. Kayak itu. Karena kan dulu pernah juga, mungkin lo nggak tahu ya. Jadi gue kayak ngomong sendiri aja. Jadi kayak Insya Allah gue nggak tahu apa. bajigur. Jadi kalau gue nggak salah gitu kan, dulu tuh ada Liga Indonesia ya kan. Nah, Liga Indonesia tuh sempat ada dualisme kepemimpinan lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi ada Liga Indonesia itu ada dua gitu ya kan, Liga Indonesianya. Indonesia ada berapa sih? Iya makanya Indonesia ini kan ada 300 sekian pulau lah ya. Berjajar gitu. Enggak, maksudnya dari segi administrasi aja dia kenapa bisa jadi dua gitu loh. Kalau yang dia ngatur satu kan PSSI. Iya. Nah harusnya kan, Ada kepentingan kali. nah itu makanya kan pasti ada kepentingan. Oh berarti kepentingan itu bagian dari politik. Walaupun dalam Nah, aktivitas itu- sepak bola, olahraga lah bahasanya. Jadi kan? kepentingan ini bukan bagian dari politik, tapi apa? Tapi sesuatu yang harus dipolitikan. Bener nggak sih? Dipolitisasi. Nah, kalau ada iyalah segala sesuatu, misalnya ya kan, kayak lo misalnya temen gue mau beli somai nih ya kan. Kalau dia langsung beli goceng nih ya kan. Nah, politik dikit lah ya kan. Bro, sini gue beliin somai yang paling enak. Ini mas paling enak sedunia dan akhirat. Sadis. Banyak langganannya mayat-mayat tuh katanya.
Jadi kurang lebih gitu ya. Ya makanya itu ya kan tadi ya. Dari contoh itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa? Yaitu saat gua menawarkan itu gua punya kepentingan. Kepentingan apa? Ya nggak mungkin lah misalnya dia kalau langsung beli somai harganya 5.000, ya gua tawarin dengan harga yang sama dengan embel-embel yang tadi ya, bargaining paling enak dunia akhirat, langganannya banyak ya kan. Kalau beli harus ngantri 2 jam misalnya ya kan, kayak gitulah ya kan. Itulah bahasa-bahasa yang gua keluarin dalam bentuk politik. Ya kan? Yang akhirnya itu membuat si temen lo ini misalnya yang tadi dia mau beli langsung, kayaknya gue tertarik juga nih, yaudah dah gue titip sama lo 10.000 gitu ya kan. Akhirnya ada apa, gue punya kepentingan 5.000 di situ. Jadi cuan ya kepentingannya, bener gak sih? Kayaknya mau ngarang-ngarang kesana jadi ngambil celah buat dapat keuntungan ya. Berarti kalau di sepak bola ya kan banyak kejadian tragedi bener gak sih? Ya betul. Nah tragedi itu yang termasuk akhir tahun lalu lah ya, Arema yang Kanjuruhan. Kanjuruhan. Ya kan? Arema tahun lalu ya. Benar. Nah, itu kan itu miris. kita turut berduka dulu. Iya. Tadi gue mau begitu maksud gue. Makanya gue pancing ya. Intinya mudah-mudahan korban yang terjadi di Kanjuruhan diampuni segala dosanya. Amin. Terus diterima di tempat yang terbaik. Ya, ditempatkan di tempat terbaik. Ya. Baik, jadi itu ya. Jadi ya kalau menurut gua itu tadi sepak bola ada politiknya juga. Dan memang segala macam sendi-sendi kehidupan kita itu nggak bisa lepas dari politik lah ya. Kalau gua bilang sih, gimana menurut lo Bang? Waduh langsung kikuk sih. Jujur ngomong bukan kikuk. Aku gini nih. Kikuk. Kukuk. Ngomong aja ngomong. Ya nggak apa, pendapat lo aja kayak gimana gitu ya kan. Tentang bola apa tentang politik gitu ya kan. Ya Politik. tentang politik lah ya kan. Yang lo tahu politik itu seperti apa lah. Politik itu Yaudah satu kata lah buat politik apa? nggak ada yang benar kalau di sini. Itu dua Busuk kata lah kan satu kata. Tahu kelebihan mulu ya kan. Giliran kita disuruh apa dia apa, giliran kita suruh apa dia kagak mau ya kan. Tapi ya gitu ya, mungkin apa kata lu nggak ada yang benar ya. Nggak ada yang benar. Ya lebih mirip ke busuk kali ya kalau kata orang apa politik kok busuk gitu ya. Kotor. Ya, banyak lah para ya ada termasuk salah satu temen gue yang dia ahli agama apa segala macem ya gitu ya. Sholatnya rajin gitu ya kan. Kadang-kadang ke diskotik juga. Enggak. Jangan jadi ambigu gitu dong. Ntar orang wah kok rajin sholat kok ke diskotik gitu. Emang perlu juga dakwah di diskotik kan? Itu bukan ranah kita ngebahas itu lah ya. Benar. Intinya yang seru sih yang lagi rame itu hak angket bro. Nah, kejauhan gak sih lompatnya? Enggak juga. Ya itu ya tadi ya. Di bola pun ada politik lah, kita harus sepakat itu lah ya. Intinya kita harap teman-teman ya. Semua lini aktivitas lini gempa dong. Semua kegiatan aktivitas kita lah ya. Itu tidak terlepas dari politik. Kalau kata ahli bahasa Indonesia mungkin ya, lu itu melakukan pemborosan kata. Kegiatan aktivitas. Itu kan sama aja. Kayak aturan dan kebijakan. Ya, intinya itulah ya. Segala macam bentuk aktivitas kita aja ya gue sepil artikel yang tadi gue baca. Pak Bahlil itu Bahlil. Pak Bahlil. Oh, ya makanya lu ya kan salah coy. Bahlil itu kalau bahasa Arab apa? Bahlul. Bahlil itu Bahlul. Nah, ini Bahlil. Jadi mirip juga ya. Kalau nggak ada L-nya juga parah juga itu Bahlil ya kan. Bahlil. Iya benar ya. Jadi kata-kata yang enak. Meden. Kayaknya kopi dulu kali ya. Udah terlalu gugup. Terus sih. Ampas mulu lagi kopi. Iya emang. Ayo bang, kopi bang. Boleh. Kopi dulu. Ya udah. Depan kagak lu ngopi di sini gitu ya. Udah itu dong. Gue nemenin Bahlil ya. Pak Bahlil sebut Pak Jokowi tak terganggu dengan usulan hak angket. Gitu. Artinya apa? Dituduh saja santai katanya. Maksudnya gimana ya? Dituduh saja santai. Coba lu baca deh sampai bawah deh. Sampai sedikit aja Mas. Jadi Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil
Iya, gue gak eja ya, namanya ribet. Gue kerisalah nama orang soalnya. Dia orang Rusia kayaknya. Jadi kantor kementerian itu Bahlil mengungkap realisasi investasi di berbagai wilayah Indonesia gitu. Jadi menteri ini, Menteri Investasi Pak Bahlil menyebut Presiden Bapak Jokowi tidak terganggu dengan munculnya usulan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu di 2024. Kenapa dia tidak terganggu? Adalah terusannya. Menyatakan tetap santai meski kerap dituduh macam-macam dalam pemilu di kali ini. Jadi tadi bahasanya karena di depan tuh nggak jelas, coba lu baca dari awal apa tadi depannya. Depannya nih di liputan 6 ya. Jadi dituduh santai Bahlil, aja kan. Iya. Coba dulu baca ulangin deh. Pak Bahlil nggak ada Pak ya sini Bahlil loh. Iya. Pak Bahlil disebut Jokowi tidak terganggu dengan usulan hak angket. Nah, terus dituduh saja santai. Dituduh aja santai. Oh, ini sih ini kan bahasanya ya kan. Bingung emang intonasinya juga salah, coy. Nyetem ya. Iya, kagak nyetem. Harus pakai nada seriosa harus. Dituduh coy gitu. Ayo begini, coy. Di atas ini. Ya intinya tadi juga gua cari-cari tahu ya. Kenapa sih ada kenapa ada hak angket gitu kan? Nah, ini salah satu menurut Pak Hermanto ya, hak angket bisa diajukan terkait implementasi suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat. Artinya kalau ada sesuatu yang genting, dinilai genting oleh DPR atau oleh pemerintah, nah pemerintah bisa mengajukan hak angket itu. Iya. Diduga ada berlawanan lah dengan kenyamanan keamanan dalam negeri. Ya memang itu salah satu fungsi dari ini kali ya, dari DPR, karena DPR itu kan sebagai legislatif. Legislatif itu kan tugasnya ngawasin. Pengawas ya. Iya, pengawas dan pembuat. Ya kan. Kalau eksekutif itu kan pelaksana. Iya, legislatif itu pembuat. Legislatif yang membuat undang-undang. Iya. Benar. Iya benar kan ya. Benar. Legislatif pembuat dan pengawas bukan sih? Bukan ya, pengawas itu yudikatif ya? Yudikatif. Kayaknya kita perlu belajar lagi ya. Gak hafal. Ya pokoknya itulah. Jadi saat si lembaga eksekutif ini melakukan sebuah tindakan atau sebuah keputusan atau kebijakan yang memang kira-kira menurut tadi ya si legislatif itu atau si pembuat undang-undang atau DPR di sini ya kan, itu kayaknya tadi poin-poinnya mengganggu ketertiban umum, segala macam lah gitu ya kan, membuang sampah sembarangan. Itu termasuk ya? Ya nggak tahu. Termasuk kali aja kan. Termasuk jahil. Buang sampah sembarangan. Presiden buang sampah sembarangan loh, kita bikin hak angket tuh ya kan, presiden buang sampah sembarangan. Tapi emang nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak mama ya. Ya kan untuk kebersihan bersama ya kan, kenyamanan, kesempurnaan, cinta gitu ya. Aduh, nanti ringus gue keluar juga. Jadi gitu ya. Jadi ya itulah, saat menilai atau merasa ada sesuatu yang kurang pas gitu kan terkait apapun itu, dan itu berdampak luas terhadap masyarakat. Nah makanya DPR ini bisa mengajukan hak angket terkait apa? Terkait keputusan itu, dan memang sampai apa yang dituju atau dicapai sama DPR terkait hak angket ini itu bisa sampai pemakzulan gitu kan. Artinya bisa berbagai macam lah ya sanksinya gitu sampai ke situ ya. Iya kemungkinan ya kan. Cuman kan prosesnya, ya kan kemarin kita udah bahas itu lama ya. Tapi ini gue kasih satu contoh ya, yang ketika katanya kata Pak Bahlil itu Pak Bahlil itu Pak Jokowi itu dituduh memberikan bansos untuk mengarahkan masyarakat memilih salah satu paslon. Wah, itu banget itu. Fitnahnya luar biasa banget itu. Aduh, kalau kata saya jadi Pak Jokowi nih, saya mah sabar. Soalnya bener. Ada tukang bahasa. Tapi itu loh, ada orang yang bilang begini, jangan marah-marah kalau nggak ngerasa. Nah, kalau nggak ngerasa jangan marah. Iya banyak sih yang kayak makanya gitu.
santai saja. Iya. Biar tertutupi. Iya. Biar tertutupi. Biar nggak ketahuan ya. Nyaru. Kalau kita bener. Bener pakai bansos. Curangan iya. Ya memang ke situ gitu kan. Cuman kan sekarang kita udah pada Enggak, taruh sebelum baca kita gini dulu nih. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan gitu. Enggak lah, enggak cocok. Enggak, Lu cocoknya iklan Marjan, Cak. Yang bersambung. Iya. Tahu lebaran ya sampai lebaran gitu.